Ranah Minang tak hanya kaya dengan sumber daya alam dengan berbagai lanskap yang menakjubkan. Dari ranah di daratan Sumatera bagian barat itu, mengalir hasil cipta, rasa, dan karsa dalam berbagai bentuk karya seni seperti tarian, musik, dan berbagai produk budaya lainnya. Satu di antaranya yang sudah tersohor di seantero Nusantara adalah tari piring. Tari piring ini nih ada beberapa macam juga yang saya tahu di Sumatera Barat. Pertama injak piring, terus ada juga tari piring suluah. Namanya di Minangkabau. Kalau suluah itu dia menggunakan api kayak obor. Indah, lemah lembut, juga lincah dan cekatan. Itulah kesan yang melekat dari gerakan-gerakan yang disajikan para penari piring. Dan percaya atau tidak, harmoni gerakan itu ternyata dibangun oleh 20 jenis gerakan yang ada dalam satu rangkaian tari piring. Gerak pasambahan, yakni gerakan untuk memulai tarian yang dilakukan oleh para penari pria. Maknanya adalah bentuk syukur kepada Allah serta bentuk permintaan para penari kepada setiap orang yang menonton supaya tidak mengganggu tarian tersebut. Gerak Singan Jualalai, yakni gerakan yang dibawakan oleh para penari perempuan dengan penuh kelembutan dan melambangkan suasana di pagi hari yang sejuk. Gerak Mencangkul, yang melambangkan gerakan penari ketika mengolah sawah. Gerak Menyiang, yakni gerakan yang diambil dari aktivitas petani menyiangi sawah. Gerak Membuang Sampah masih merupakan rangkaian gerakan petani saat menyiangi sawah, yakni membuang rumput atau sampah. Gerak Menyemai, gerakan yang terinspirasi dari aktivitas para petani menyemai benih padi yang akan ditanam di sawah. Dari rangkaian gerakan yang disajikan, sahabat Nusantara tentu sudah bisa membayangkan asal-muasal tarian tradisional dari Solok Minangkabau ini. Tari piring itu awalnya itu istilahnya dari orang yang memanen padi. Jadi untuk memeriahkan atau menyambut panen mereka melakukan tari piring dengan istilah pinggan, yaitu pinggan itu kayak berupa sebuah tempat makanan kan. Jadi diidentikan dengan tari piring kayak gitu. Menurut sejarahnya, tari piring sudah ada sejak abad ke-12 pada saat masyarakat Minangkabau masih memuja para dewa. Dan tari piring adalah sebuah simbolisme syukur kepada para dewa atas hasil pertanian, terutama sawah yang didapatkan oleh para petani. Kegiatan yang dipakai dulu untuk memuja dewa-dewa karena dulu di khususnya Minangkabau itu agamanya masih Buddha. Jadi digunakan untuk kegiatan pemujaan dewa-dewa. Jadi disajikanlah hasil panen di atas sebuah piring. Selain mengelaborasi aktivitas petani dalam wujud gerakan estetis, tari piring juga mengandung unsur gerakan bela diri. Menurut sejarah dan cerita turun-temurun, pada zaman kolonial Belanda, tari piring dipakai untuk melatih bela diri para pejuang muda. Karena itu, Belanda kemudian melarangnya karena dianggap berbahaya. Tari piring ini sebenarnya awal mulanya sekitar ratusan tahun yang lalu terjadi karena larangan dari pemerintah kolonial Belanda yang melarang masyarakat Indonesia atau pribumi itu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat bela negara. Jadi salah satunya kayak kegiatan bela diri itu dilarang di Indonesia oleh kolonial. Jadi masyarakat Indonesia khususnya di Minangkabau dahulunya mencari cara untuk bagaimana tetap melakukan kegiatan khususnya bela diri tapi dalam bentuk kegiatan lain sehingga kolonial Belanda tidak mengerti atau tidak mengetahui kalau sebenarnya kita sedang latihan persiapan untuk bela negara. Jadi dari kegiatan itu dibuatlah kegiatan dalam bentuk tarian. Para leluhur suku Minangkabau lalu memikirkan cara agar bela diri tetap hidup, tapi tidak dilarang oleh pemerintahan kolonial pada masa itu. Maka lahirlah ide untuk mengkolaborasikan gerakan silat dalam kemasan sendera tari, yakni tari piring. Makanya di tari piring itu ada gerakan kayak seperti gerakan gele, ada juga keponya,
masih banyak gerakan-gerakan lain. Itu sebenarnya semuanya adalah gerakan silat, tapi lebih dihaluskan supaya tidak terlihat seperti gerakan silat. Oleh karena didominasi unsur gerakan silat, maka sejatinya tari piring tak segemulai apa yang terlihat. Dan karena itu pula pada zaman dahulu kala tari piring hanya dibawakan oleh kaum laki-laki. Yang melakukan gerakan tarinya dulu cuma laki-laki, karena di Minangkabau dulu ada adat, sampai sekarang sebenarnya masih jalan, ada adat yang perempuan itu mahal. Jadi perempuan itu dia cuma di rumah gadang, dia tidak boleh terlihat sama laki-laki. Jadi perempuan itu cuma bisa duduk di anjungan melihat keluar. Kalau ada laki-laki yang melihat, dia itu sembunyi. Unsur bela diri semakin kental lewat aksi tarian yang dilakukan di atas hamparan beling atau pecahan kaca. Di sini, sisi mistis dipercaya masuk ke dalam gerakan tari piring. Kalau sudah sampai pada tingkat ini, biasanya tidak semua orang bisa melakukannya. Hanya mereka yang telah dibekali ilmu kebal secara spiritual yang bisa melakukannya. Kalau minjak kacanya sebenarnya dibawa ke sejarah zaman dahulu. Kan agama kita dulu agamanya Buddha, jadi identik dengan ya mistis, kegiatan gaib. Sebenarnya injak kacanya itu ya kaitannya ke mistisnya. Memang ada Itu mistis ya? melatih, ya kalau bahasa kita sekarangnya, istilah sekarangnya ilmu kebalnya. Jadi ketika dia injak beling, injak kaca, mereka tidak terluka. Dulu itu ada ditentukan yang injak kaca ini, injak piring ini, sebenarnya kan dulu laki-laki yang naik. Ya. Itu ada bacaannya dulu. Sebenarnya ya, syaratnya kalau mau injak kaca itu, injak piring pecah itu, nggak boleh sombong. Kalau sempat sombong, ya kakinya akan sobek. Tapi jauh di atas ilmu kanuragan itu, ilmu mengendalikan diri agar tidak takabur adalah kekebalan yang paling hakiki. Setahu saya di sanggar saya, insya Allah mistik ini cuma satu sih yang nggak boleh itu kayak terkabur. Takutnya nanti kalau logikanya kalau kita terkabur itu kita nggak bisa ngontrol diri kita kan. Jadi ketika kita nggak bisa ngontrol diri, jadi nggak bisa pulang kita ngontrol berat badan. Jadi ketika teman-teman penari itu naik, tuh pas turun itu nggak bisa ngontrol, jadi robeklah kakinya. Ratusan tahun berlalu, masa pemujaan dewa sudah punah. Pemerintahan kolonial pun sudah dihapuskan dari tanah Nusantara. Tapi tari piring tetap eksis tak tergerus zaman. Namun sejalan dengan perkembangan zaman, fungsi, makna dan tujuan dihelatnya tari tradisional ini sudah bergeser. Tidak lagi untuk memuja dewa, bukan pula untuk mengelabui pemerintahan kolonial. Seiring berkembangnya zaman, tari piring ini udah dikembangkan lagi. Jadi sekarang perempuan sudah dibolehkan membawakan tari-tarian. Biasanya digunakan sekarang kebanyakan untuk kegiatan alih, ya, alimahan lah kalau istilah di Islamnya. Jadi untuk kegiatan alih, untuk menyambut tamu, pengisi acara, memeriahkan acara. Kalau dulu untuk sambutan ketika orang pulang padi, pulang sawah. Dan di ranah Minang, mesin-mesin budaya seperti sanggar seni dan tari terus merawat dan menghidupkan tari piring dengan berbagai imbuhan baru. Salah satunya sanggar tari pimpinan Syahrul Mayori yang melanjutkan usaha warisan orang tuanya yang telah berdiri sejak 1996. Kabar baiknya, sampai saat ini peminat seni tari tradisional terus meningkat di ranah Minang. Yang mendirikannya itu awalnya itu orang tua saya, itu mama saya, mendiang mama saya. Dia seorang guru. Jadi tahun 1996 mama saya itu mendirikan sanggar. Alasan awalnya itu karena anak muda zaman itu daripada arah kiblatnya yang salah kayak melenceng itu, jadi dibuatlah sebuah tempat untuk bertemu atau kunjungan, atau istilah Minangnya itu kayak tempat berkumpul. Jadi di sana orang-orang tuh kebetulan juga peminat sanggar, mereka menyalurkan kesenian mereka yang awalnya bermula dari randai. Vakum waktu itu tahun 1998, sempat vakum itu tuh karena regenerasinya belum ada. Jadi tahun 2001 kembali aktif lagi sampai saat ini. Untuk peminat sekarang ini walaupun zamannya udah modern ya, Bang. Untuk peminatnya sampai saat ini
Alhamdulillah cukup lumayan banyak, seperti adik-adik yang dari SMA, SMP, dan ada juga yang dari SD, juga banyak yang orang tuanya mendaftarkan mereka untuk masuk sanggar. Dari Tanah Minangkabau, Sumatera Barat, Emanus TV melaporkan untuk Sahabat Nusantara.